teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita doa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami. Tolong Tuhan campur tangan memberkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, Gloria akan nyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Shalom teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian lagu penyembahan Bapakku datang padamu. Ayo teman-teman, kita nyanyikan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Om John di sini. 1 tahun kita sudah melewati pandemi atau wabah corona di negeri kita. Begitu banyak korban-korban, begitu banyak yang terpapar. Ribuan, bahkan jutaan mungkin adik-adik. Dan Om John mau bersaksi sedikit. Om John juga Tuhan izinkan kena COVID alias penyakit COVID-19 corona. Om John dirawat, tapi Om John begitu yakin. Apalagi dengan perayaan Hari Kebangkitan saat ini, ya Tuhan menyertai Om John. Ya, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Ya, 7 hari Om John dirawat dan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi bagi Om John. Ya, Om John dipulihkan. Nah, bertepatan pagi ini tadi Om John sudah singgung mengenai Hari Paskah. Ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari yang dahsyat, hari kemenangan untuk adik-adik, orang-orang yang percaya, yang mengandalkan kuat kuasa Tuhan Yesus tentunya. Ya, adik-adik tentunya sudah mendengar melalui guru-guru sekolah minggu, ya, istilahnya mengenai cerita tentang kebangkitan dari awal kematian hingga kebangkitan hari ketiga Tuhan Yesus pada saat itu juga. Nah, pagi ini kita juga boleh bersama-sama. Apa sih keuntungannya atau dampak daripada kita pada waktu Tuhan Yesus dibangkitkan untuk pribadi adik-adik, Om John tentunya, ya buat orang tua adik-adik, ya pada masa pandemi ini. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 15. Om John gak bacakan semuanya.
Om John ambil ayatnya yang ke-14. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Ya, lebih baik lagi, lebih cermat lagi. Ayatnya yang ke-14, John mau baca di sini. Karena kami tahu, karena adik-adik tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga. Kamu juga, Om John juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami, ya kalau kita ganti dengan adik-adik bersama-sama dengan kamu semua kepada dirinya, huruf besar, kepada Tuhan Yesus. Jadi dikatakan kita pun akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Tema pada pagi ini John berikan adalah mengenai bangkit jadi pemenang. Ya. Dalam ayat 14 tadi ditekankan. Nah, apa yang kita dapatkan kalau kita tahu bahwa kebangkitan dari Tuhan Yesus pun menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik sekalian. Yang pertama kita lihat ada kepastian. Ada sesuatu yang benar-benar menjadi jaminan. Arti jaminan maksudnya adik-adik diberikan sesuatu kepastian yang apapun adik lakukan bersama dengan Tuhan Yesus akan berhasil. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 4 sampai 5 firman Tuhan mengatakan, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi maksud dari ayat ini, selama kita masih di dalam tubuh kita yang lama nih yang sekarang, adik-adik John yang pernah kena COVID juga, yang bisa kena flu, ya, kena panas, demam dan lain sebagainya, ya, kita rindu, kita mau seperti firman Tuhan katakan untuk diganti dengan tubuh yang kekal, tubuh yang tidak ada, yang tidak bisa sakit, tidak bisa lemah, semangat kuat terus, ya. Dalam Amsal 13 juga dikatakan ada harapan, ada masa depan. Ya, sekali lagi Efesus, jadi banyak sekali firman Tuhan mengatakan Efesus 1:13 juga waktu awal mungkin adik-adik diajak orang tua adik atau teman adik-adik ke sekolah minggu, adik-adik mendengar mengenai pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus menebus adik-adik daripada segala kenakalan kehidupan yang lama. Adik-adik mengaku kesalahan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni. Nah, Tuhan Yesus memberikan sebagai imbalan kasih karunia-Nya Roh Kudus. Ya, roh daripada Tuhan Yesus ada di dalam pribadi John, pribadi adik-adik sekalian yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Sebagai jaminan sekali. Jaminan maksud ada suatu kepastian untuk besok, untuk sebentar, untuk tahun depan dan lain sebagainya. Adik-adik sekarang mungkin ada yang umur masih bayi, umur 1 tahun, 5, 10, atau udah madya 12, 14 tahun. Ya, proses perjalanan hidup adik-adik inilah yang dijamin oleh Tuhan Yesus. Asal adik-adik rajin, adik-adik meresponi, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan ini untuk adik-adik, tentunya untuk Om John juga adik-adik. Yang kedua, tidak ada alasan lagi untuk bermalas-malasan, untuk tidak bersemangat. Karena 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9, firman Tuhan mengatakan, kita baca bersama-sama ya. Dalam segala hal kami tidak ditindas. Kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Demikian firman Tuhan mengatakan saat itu jemaat di Korintus banyak menerima siksaan-siksaan. Mereka yang mengiring Tuhan Yesus, ya, mereka ditangkap, disiksa dan lain sebagainya. Mungkin adik-adik belum merasakan dihukum, ya, ditangkap oleh polisi, tapi adik-adik bisa merasakan kesulitan. Ya mungkin nih dalam suasana pandemi ini adik-adik nggak bisa ke mall, adik-adik nggak bisa keluar. Kalau adik-adik ada perayaan ulang tahun dari teman-teman, adik-adik nggak akan diizinkan orang tua adik-adik untuk mengunjungi teman-teman yang ulang tahun. Sebaliknya adik-adik itu sama. Ya, pada waktu adik-adik ingin bersenang-senang, adik-adik tinggal di rumah
dan lain sebagainya. Ya, semua aktifan adik dari rumah dikerjakan seperti itu merupakan kesulitan. Tetapi ingat, 1 tahun telah lewat, berarti Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan pulihkan, sama seperti John juga. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi sekali lagi, tidak ada alasan lagi adik-adik untuk tidak semangat, untuk bermalas-malasan, karena Tuhan mengajak adik-adik, Tuhan campur tangan ya dalam segala perkara, dalam sekolah, dalam adik-adik mengerjakan suatu pekerjaan rumah. Dan John yakin adik-adik sudah terbiasa dengan alat-alat elektronik, ya, handphone adik, ya, laptop adik dan lain sebagainya. Mungkin adik-adik lebih mahir daripada John. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersemangat. Katakan, saya harus semangat. Puji nama Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat giat atau rajin terus melayani Tuhan. John melayani Tuhan, saya kan masih kecil John. Saya mungkin firman Tuhan nggak bisa hafal. Ya, banyak Tuhan katakan firman Tuhan atau melayani Tuhan. Adik-adik ingat pada waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat memberikan makan 5.000 orang. Dari mana rotinya adik-adik? Dari murid-murid Tuhan Yesus yang beli di toko roti, ya, di pabrik-pabrik roti. Ya, betul, ada yang ingat. Melalui seorang anak, adik-adik. Nah, anak ini tentunya rindu. Dia mau mendengarkan bagaimana si firman Tuhan. Tuhan Yesus mengadakan mujizat sehingga dia coba ikut di dalam iring-iringan untuk menghampiri Tuhan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah. Ini adik-adik camkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mengerti. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat peduli. Ya, murid-muridnya pikir, udah guru suruh pulang mereka. Masa kita mau kasih makan dari mana? Ingat adik-adik, Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Ya, dia tahu ada seorang anak. Tetapi kalau orang anak ini nggak datang dan nggak membawa apa-apa, mungkin cerita firman Tuhan lain. Anak-anak ini rela menyerahkan. Anak-anak nggak bilang, rotinya 2 aja deh, saya 3. Enggak, dia serahin semuanya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bukan cukup lagi 5.000, lebih. Ada berapa adik? 12 bakul adik-adik. Dan tentunya anak ini bisa membawa pulang dan bisa cerita kepada orang tua. Ini maksudnya adik-adik, melayani Tuhan. Ya, cerita kepada orang tua bahwa Tuhan Yesus berbuat suatu keajaiban. Yang mama kasih roti 5, jadi bisa ribuan orang banyak bisa makan. Dan ikannya juga sama mama, seperti itu. Dan mamanya juga merasa diberkati. Ini yang dimaksud. Lalu satu lagi adik ingat, seorang jenderal Naaman, ya, Panglima Raja Aram, dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1-27, nanti adik-adik baca ini cerita yang dahsyat sekali. Di situ dikatakan ada seorang budak, mungkin seorang asisten atau mungkin yang membantu pekerjaan ibu-ibu adik, ya, di rumah, ya, membantu meringankan dan lain sebagainya. Anak ini tahu, ya, kondisi majikannya, Panglima, yang masih ingat adik-adik, dia terkena sakit apa adik-adik? Flu? Bukan adik-adik. Dia terkena penyakit kusta, penyakit yang boleh kata yang menyeramkan, penyakit yang boleh mengatakan suatu pada waktu itu adalah penyakit yang harus dihindarkan, harus dikucilkan. Tapi karena dia adalah seorang panglima, ya, dia bisa berdiam di rumahnya. Nah, seorang anak ini cerita kepada ibu majikannya, "Bu, di kampung kami ada seorang hamba Tuhan bernama Elisa, ya. Dia orang yang dipakai Tuhan, maksudnya dia bisa mengadakan mujizat. Tuhan menyerahkan kuasanya kepada Nabi Elisa ini." Dan singkat kata, ibu ini mengajak Panglima. Dan akhirnya kita lihat di ujung cerita, Panglima dari Panglima Raja Aram ini yang bernama Naaman disembuhkan. Lihat, dia cuma cerita, ya. Dia nggak bilang macam-macam, Pak Naaman kalau mau sembuh ke sana aja, ya, nanti disembuhkan. Enggak, dia cuma bilang di sana ada seorang abdi Allah, datang ke sana, ya. Percaya Panglima Aram ini dan pergi, mujizat terjadi melalui budak ini. Nah, itu yang maksudkan kita melayani Tuhan dengan banyak cara. Ada yang bisa berdoa, ya. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, berdoa untuk guru-guru sekolah ini, berdoa untuk orang tua kalian, berdoa supaya Tuhan pulihkan dari pandemi ini. Itu yang maksudnya Tuhan melayani, berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat satu lagi, kita menjadi
pemenang. Ya. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Nanti adik-adik baca lagi ya. Dari ayatnya 33 sampai 39 dikatakan di situ, siapa yang dapat memisahkan adik-adik dari kasih Tuhan? Maksudnya dari hubungan adik-adik John dengan Tuhan Yesus. Ya, memisahkan ini dalam arti maksudnya ya coba istilahnya adik-adik merasa sesuatu kesusahan yang tadi kita sudah bahas ya, kesulitan sehingga adik-adik nggak bisa berbuat apa-apa, itu maksudnya ya. Tetapi Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus bilang menyertai sampai kesudahan alam. Nggak ada batasnya. Sampai satu kali adik-adik dipanggil oleh Tuhan atau John dipanggil Tuhan. Sampai saat itu jadi mereka ya yang ada di dalam Tuhan, mereka yang masih setia dalam ikut ibadah online, berdoa, berbicara kepada Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, melindungi adik-adik sekalian. Nah, keempat firman Tuhan ini tentunya nggak begitu saja adik-adik bisa jalani tanpa ada istilahnya suatu kemauan. Keinginan dari adik-adik untuk mau menjadi seorang pemenang. Artinya di sini firman Tuhan mengatakan ya kita harus lebih dari rata-rata. Maksudnya menjadi contoh bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita. Ya, bahwa kita udah jadi anak-anak yang telah diubahkan. Apalagi kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, tadi dikatakan kita pun akan dibangkitkan. Bangkit di sini bukan bangkit dari orang mati aja adik-adik, tapi bangkit dari kemalasan. Bangkit mungkin adik-adik tidak menjadi ranking, mungkin ranking 8 atau mungkin ranking 20 ya. Tetapi kalau adik-adik berdoa ya, rajin, Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada adik, John yakin ya akan berhasil ya, karena Tuhan sendiri telah berhasil mengatasi kematian dan akhirnya bangkit daripada kematian, bangkit daripada keterpurukan, bangkit daripada kemalasan, bangkit daripada tidak percaya, dan bangkit daripada ketidakpastian. Dalam Ibrani 12 sebagai ayat terakhir 1-2, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, huruf besar bagi Tuhan Yesus, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Maksud dari ayat ini maksudnya begini adik-adik. Sementara adik-adik sibuk dengan belajaran di rumah, bermain di rumah tentunya, begitu banyak yang menyaksikan tanpa mungkin ada diketahui, tetangga di sebelah kita, teman-teman adik mungkin memperhatikan, ya, oh teman kita nih, tetangga kita, ya, kok begitu bersukacitanya, kayaknya nggak pernah ada nangis, nggak pernah ada istilahnya kesusahan di dalam mukanya, ada apa seperti ini? Lalu itu adik-adik camkan, ya. Lalu dalam firman Tuhan mengatakan menanggalkan semua beban. Adik-adik tentunya kalau berlari, berjalan, kalau adik membawa tas keberatan, adik-adik tidak bisa berlari dengan kencang, berjalannya susah. Maksud daripada beban ini, kalau adik-adik istilahnya masih berbuat yang nakal, masih nangis, bersungut-sungut, ya. Kalau menghadapi makanan, adik-adik selalu istilahnya komplain atau bersungut-sungut. Oh ini lagi. Itu yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus, beban yang mestinya adik-adik berdoa lalu memandang kepada Tuhan, dikatakan yang menyempurnakan. John juga berkata gini, bukan John sempurna, tidak pernah berbuat salah. Bisa berbuat salah adik-adik, tetapi sadar karena Tuhan kita telah bangkit daripada keterpurukan kepada kemalasan, kita juga mau minta tolong kepada Tuhan untuk dibangkitkan, untuk bersemangat, meninggalkan tadi kehidupan kenakalan yang kita telah lakukan bagi adik-adik sekalian. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pimpinan penyertaan-Mu buat firman-Mu, khususnya kami boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan
buat Engkau, buat kami sekalian, adik-adik, orang tua kami, siapapun Tuhan yang mendengarkan firman ini, biarlah kebangkitan itu juga boleh ada dalam kehidupan kami. Kami boleh bangkit daripada ketidakpastian, keraguan-keraguan kami, mungkin kami tidak percaya, dari kemalasan kami. Tuhan, memberkati kami, Tuhan, untuk giat selalu melayani-Mu, menjadi pendoa, membaca firman-Mu, rajin ikut ibadah online Tuhan, dan akhir firman Tuhan digenapi. Kami bangkit dan menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami sekalian, adik-adik sekalian yang masih dalam proses belajar di rumah Tuhan. Berkati orang tua mereka, berkati saudara-saudara mereka, sekolah melalui online, Kau berikan hikmat, akal budi, kerajinan, keberhasilan buat anak-anak-Mu sekalian. Mereka boleh semangat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Tuhan, sekolah minggu, jemaat upacara baru Tuhan. Berberkati guru-guru sekolah minggu semuanya tanpa terkecuali, kesehatan, hikmat, akal budi, urapan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik bersama-sama mengatakan amin. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Anak-anak yang manis-manis, karena kalian sudah mengikuti ibadah juga dengan manis, sudah mendengar firman Tuhan, yuk sekarang kita akan duduk dengan doa ya, ibadah kita. Semua berdoa, angkat tanganmu, berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami, meskipun singkat tetapi di dalamnya ada berkat Tuhan untuk kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati kesehatan kami Tuhan, berkati orang tua kami. Mari Tuhan, Engkau taruh berkat Tuhan di atas kami dan kami siap menerima berkat. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus menyertai engkau, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menjadi bagianmu, dan Roh Kudus akan terus memimpin hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati.